Assalamualaikum Soleh dan Solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Good job. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita baca doa bersama-sama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan mengulas materi untuk persiapan penilaian harian 2 tematik 2E pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Untuk materi Bahasa Indonesia adalah tentang puisi dan ungkapan maaf. Peta konsep yang harus Ananda pelajari pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah ciri-ciri puisi. Yang kedua, unsur-unsur puisi. Yang ketiga, jenis-jenis puisi. Dan yang terakhir adalah tentang ungkapan permintaan maaf. Ciri-ciri puisi adalah: yang pertama, penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, bukan bentuk paragraf. Yang kedua, diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat kiasan, padat, dan indah. 3. Penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. 4. Pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Yang terakhir, dalam puisi, setting, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapan. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam puisi. Yang pertama, diksi. Diksi adalah pilihan kata yang pas dan selaras dalam puisi. Yang kedua, majas. Majas merupakan satu gaya bahasa yang berbentuk kiasan. 3. Rima atau unsur bunyi. Rima atau unsur bunyi bisa disebut sebagai sajak. 4. Citraan atau imajinasi. Citraan dipakai untuk memancing imajinasi dari pembaca. Sedangkan jenis-jenis puisi dibagi menjadi 3. Yang pertama, puisi lama. Yang kedua, puisi baru. Dan yang ketiga adalah puisi kontemporer. Materi selanjutnya adalah ungkapan maaf. Makna ungkapan permintaan maaf adalah kalimat yang dikemukakan seseorang untuk meminta ampunan atas suatu kesalahan yang telah dilakukannya. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Permintaan maaf kepada ayah. Situasinya adalah menjatuhkan gelas kopi ayah. Kalimat permintaan maafnya adalah: maaf ayah, Didi tidak sengaja menjatuhkan gelas kopi ayah. Jadi, kalimat permintaan maaf selalu diawali dengan kata maaf. Selanjutnya adalah materi PPKN. Yang harus Ananda pelajari adalah yang pertama, tentang bunyi sila-sila Pancasila. Yang kedua, lambang sila Pancasila. Yang ketiga, pengamalan sila Pancasila yang pertama sampai dengan sila kelima.
Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Pengamalannya yaitu yang pertama mengajak teman untuk sholat berjamaah. Yang kedua menghormati teman yang berbeda agama. Yang ketiga sholat, mengaji, dan berdoa. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya berupa rantai. Bentuk pengamalannya yaitu 1. Gemar membantu teman. 2. Menumbuhkan sikap tenggang rasa antar teman. 3. Bermain dengan adil. Sedangkan bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Lambangnya berupa pohon beringin. Bentuk pengamalan sila ketiga adalah 1. Tidak suka bertengkar. 2. Tidak suka tawuran antar teman. 3. Tidak berbuat curang saat bermain. Selanjutnya sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya berupa kepala banteng. Pengamalannya adalah yang pertama pemilihan ketua kelas. Kedua, mendengarkan pendapat orang lain. Ketiga, tidak memaksakan kehendak. Yang terakhir adalah sila kelima, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya berupa padi dan kapas. Bentuk pengamalannya berupa 1. Tidak mencontek saat ulangan. 2. Melaksanakan gotong royong. 3. Pandai berbagi waktu antara belajar dan bermain. Sekarang kita masuk pada muatan pelajaran matematika. Materi yang harus Ananda pelajari adalah tentang jenis-jenis alat ukur dan satuan panjang. Jenis-jenis alat ukur yang pertama adalah penggaris. Penggaris adalah alat ukur panjang yang biasa digunakan di kelas. 2. Roll meter. Roll meter adalah alat ukur panjang yang biasa digunakan para tukang kayu dan ahli bangunan. 3. Pita meteran. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur panjang yang biasa digunakan para penjahit dan penjual kain. 4. Meteran. Alat ukur ini biasa digunakan untuk mengukur panjang jalan dan tanah. Pengertian satuan panjang. Satuan panjang merupakan suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Berikut merupakan tangga satuan panjang. Perhatikan ya nak, jika turun satu tangga maka dikalikan dengan 10. Sebaliknya, jika naik satu tangga maka dibagi dengan 10. Untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut ini. Soal nomor 1, 1 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Cara menjawabnya kita menggunakan tangga satuan panjang. Meter ke sentimeter turun 2 tangga. Itu berarti dikalikan dengan 100 karena 10 dikali dengan 10. Hasilnya adalah 100. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Soal nomor 2, 100 desimeter sama dengan titik-titik meter. Jawabannya adalah desimeter ke meter berarti naik 1 tangga, yang artinya dibagi 10.
100 dibagi 10 hasilnya adalah 10. Jadi 100 desimeter hasilnya 10 meter. Terima kasih Soli dan Solihah yang sudah semangat dan menyimak video dari Ibu Guru dengan sangat baik. Jangan lupa ya nak, materi yang Ibu sampaikan dipelajari di rumah. Semangat belajarnya ya anak hebat. Tetap jaga kesehatan. Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.